Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM, Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kembali bersama Dea dan juga narasumber kita bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan kesempatan kali ini kembali hadir kita bincang-bincang dalam program spesial Leluasa Lebih Luas seputar agama. Ya, bersama Dea dan juga Ustadz Teddy, mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Dea. Oke, apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat selalu Ustadz ya. Oke, senang sekali Ustadz kembali hadir di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Dan tentunya kita masih akan bincang-bincang terkait himpunan putusan tarjih Ustadz ya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan HPT di bab kedua Ustadz. Ya, nah setelah minggu lalu kita sempat bahas mengenai toharoh di bab mandi Ustadz ya. Di bab wudu. Oh, bab wudu. Oh iya, oke. Kita bahas tentang mandi. Oke. Ya, di minggu kemarin kita sudah bincang-bincang terkait dengan bab wudu Ustadz ya, sebagai bab kedua di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, kali ini materi kita adalah bab tentang mandi. Ya. Oke, jadi toharoh itu ada beberapa bab gitu ya, Tat ya, di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Selebihnya materi yang kedua ini adalah tentang mandi. Oke, baik Ustadz nih, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lengkap, Tat, mungkin bisa disampaikan ke pendengar Radio Purnama Sidi, sebenarnya itu seberapa penting sih Tat mandi menjadi salah satu toharoh yang memang dibahas di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah? Ya. Berkaitan dengan mandi, ya itu adalah sebuah syariat ya, istilahnya yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dalam artian ini adalah mandi wajib ya. Ada sesuatu yang menyebabkan kita harus mandi. Itu bukan penting lagi, tapi sudah wajib. Jadi kalau kita tidak mandi ketika ada hal yang menyebabkan kita wajib mandi, maka selamanya kita berhadas. Nah, sebelum membahas tentang mandi, mungkin kita bahas dulu ya. Kemarin belum sempat kita bahas tentang hadasnya ya. Jadi hadas itu yang membatalkan wudhu ya. Yang mana hadas itu kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil itu itunya dengan berwudu, sedangkan hadas besar itu harus dengan mandi. Untuk hadas kecil itu ketika kita dalam HPT di sini disebutkan ketika keluar sesuatu dari dua jalan. Ya. Seperti itu, dari istilahnya buang air kecil dan buang air besar. Ketika kita terjadi hal itu, maka kita sudah berhadas ya. Kemudian wudu kita batal ya. Kemudian yang keduanya adalah berhubungan suami istri, itu juga membatalkan wudhu, artinya berhadas. Nah, ini kalau berhubungan suami istri ini ya, ini bukan hadas kecil lagi, tetapi hadas besar ya. Nanti kita bahas untuk itunya, mensucikannya itu dengan mandi. Kemudian menyentuh kemaluan ya, ketika kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan kita ya, itu membatalkan wudhu ya. Misalkan tidak sengaja, baik sengaja atau tidak sengaja, nah itu membatalkan dengan telapak ya, bukan dengan punggung tangan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak itu juga membatalkan wudhu ya. Jadi kalau misalkan ketika kita duduk di masjid, kemudian ketiduran, nah, kemudian sambil menunggu sholat ketiduran, dan tidur itu kemudian pantat kita tidak bertumbuh ke lantai, nah itu membatalkan wudhu walaupun kita tidak tahu bahwa kita itu kentut atau tidak. Nah itu termasuk berhadas ya. Artian wudhu kita batal. Nah ini hadasnya. Nah kemudian ini hadas yang membatalkan wudhu. Ada juga hadas besar ya, yang itu menyebabkan mandi ya. Jadi kita wajib mandi ketika kita berhadas besar. Nah, di sini disebutkan
apa saja ya, yang menjadi penyebab kita harus mandi, wajib mandi ya. Yang pertama bikhurujil mani ya, ketika keluar mani ini. Jadi seorang laki-laki baik ya ketika berhubungan suami istri ataupun bermimpi ya, kan bermimpi basah, nah itu ketika keluar mani maka dia wajib mandi gitu. Kemudian awil tiqoil khitanain ya. Jadi ketika bertemu dua farji ya, yaitu lawan jenis ya, laki-laki dengan perempuan. Nah, itu juga diwajibkan mandi ya, dalam hal ini yaitu berhubungan suami istri. Au aradta hudurul jum'ah ya. Atau ketika kita akan menghadiri Jumat bagi laki-laki ya, muslim laki-laki itu dalam himpunan putusan tarjih diharuskan untuk untuk mandi terlebih dahulu, mandi besar dulu gitu. Ketika kita akan menghadiri Jumatan. Kemudian juga di sini disebutkan ketika seorang wanita, seorang perempuan selesai haid, itu juga wajib mandi besar. Nah, ataupun setelah nifas ya, melahirkan. Nah, nifasnya selesai itu juga wajib untuk mandi. Ini yang mewajibkan. Jadi bukan hal penting, tapi memang sesuatu yang wajib. Ketika memang tadi hal-hal yang tadi terjadi pada diri kita ya. Baik keluar mani ataupun yang tadi saya sebutkan seperti itu. Baik. Ya Ustadz, nih berkaitan dengan mandi gitu ya Tat ya. Nih kali ini dia mau tanya nih Tat, bagaimana sih Tat kafiat ataupun tata cara mandi wajib itu Tat? Ya. Untuk mandi sama dengan wudhu ya. Jadi kita sebenarnya harus niat juga ya. Nah, niat ini kan dalam hati. Saya sampaikan juga di majelis tarjih ya, himpunan putusan tarjih, bahwa yang namanya niat itu di dalam hati. Karena itu kalau ucapan dan perbuatan kan itu sudah melakukan gitu kan. Tapi kalau niat itu kan belum di dalam hati. Kita niat kepada Allah ya, niat lillahi ta'ala untuk melaksanakan mandi ya, itu. Kemudian setelah itu membersihkan kemaluannya ya. Kalau di HPT di sini tarjih menyebutkan untuk membersihkan dulu ya, mencuci ya. Mencuci kemaluan ya. Jadi dengan tangan kiri. Nah, kalau di zaman dulu kan nggak ada sabun ya, maka dengan tanah, mengusap ke tanah. Kalau sekarang menggunakan sabun, baru kemudian berwudu ya. Jadi mandi pun sama, diawali dengan cuci tangan dulu, dan kemudian membaca Bismillah. Tapi kalau kita mandinya di WC yang ada WC-nya kan kita tidak baik mengucapkan lafaz Allah ya, maka cukup Bismillahnya dalam hati saja. Ya. Kemudian setelah berwudu ya, itu di sela-sela rambut kita disela-selai supaya bagian kepala itu benar-benar tersentuh air. Nah, itu. Setelah berwudu kan tidak sampai kaki ya, tapi cuma bagian kepala disela-sela, terus kemudian diguyur ya. Guyur bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri, seluruh tubuh ya. Baru setelah itu di sini kan menyentuh kemaluan ya, itu kan bagian dari hadas ya, istilahnya membatalkan wudhu gitu. Nah, ketika kita mandi maka diawali tadi ya, jadi dengan membersihkan kemaluan dulu, baru kemudian mandi, sehingga ketika kita selesai mandi itu tidak perlu wudhu lagi gitu. Ya. Dan mandi besar itu kan lebih istilahnya, kalau wudhu kan kecil ya, untuk hadas kecil, mandi besar untuk hadas besar. Jadi sudah menghapus atau mensucikan hadis kecil tersebut itu. Seperti itu. Berarti untuk itu pun berlaku untuk misalnya setelah nifas, setelah haid begitu ya Tat ya. Jadi seorang wanita pun sama prosesnya untuk mandi besar itu seperti itu. Gitu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi diawali dengan wudhu dulu gitu, seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini ya Tat ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang tata caranya ya Tat ya. Nah, kira-kira kapan nih Tat seseorang itu harus mandi wajib itu Tat?
Jadi ketika memang dia terkena hadas besar tersebut gitu. Jadi misalkan kalau suami istri gitu, setelah berhubungan suami istri, yaitu boleh istilahnya tidak langsung mandi gitu, tapi nanti paginya sebelum sholat subuh. Jadi ketika kita akan melaksanakan kewajiban yang menuntut itu kita suci dari hadas seperti sholat ya, maka itu kita wajib mandi gitu. Dan adabnya ketika kita junub ya, ketika kita kondisi dengan hadas besar, kita tidak diperkenankan untuk makan gitu ya. Jadi selama junub kita nggak boleh makan gitu ya. Maka ketika kita mau makan ya, kita harus bersih dulu dari hadas besar tersebut gitu. Seperti itu. Nah ini ya Tat ya, untuk kalau kemarin kita bahas tentang wudhu gitu ya Tat ya, kita kan kalau wudhu itu kan bisa tayamum ya Tat ya, misalnya nggak ada air gitu. Nah kalau ini Tat terkait dengan mandi wajib ataupun mandi besar gitu ya Tat ya. Kalau kiranya nih Tat lagi nggak ada air gitu gimana Tat? Jadi pernah salah seorang sahabat ketika itu ya, dia mimpi gitu, mimpi basah sehingga dia junub. Nah karena dia belum tahu gitu, kemudian dan ketika itu pas perang juga ya, jadi dia kemudian guling-guling di tanah gitu, karena menggambarkan kalau wudhu itu tayamum ya, bisa pakai debu gitu ya Tat ya, debu dengan muka dan tangan gitu ya. Maka mandi pun dianalogikan seperti itu gitu, sehingga dia guling-guling di tanah untuk sebagai pengganti mandi besarnya. Nah ternyata ditegur oleh Rasulullah bahwa ketika tidak ada air ya cukup dengan tayamum. Jadi tayamum itu mengganti wudhu dan juga mandi besar. Berarti bisa tayamum gitu ya Tat ya, nggak perlu guling-guling gitu. Ya ini Tat ya, kalau yang biasanya ada di masyarakat gitu ya Tat ya, yang sering juga ditanyakan. Nah untuk mandi wajib ini apakah boleh Tat menggunakan air panas? Apa kita hanya dianjurkan menggunakan air dingin aja nih kayak gitu Tat ya? Ya jadi yang mandi ataupun wudhu nggak boleh pakai air panas ya. Tapi kalau air hangat boleh gitu. Nanti kalau panas jadi kulitnya melepuh ya Tat. Jadi nggak apa-apa pakai water heater gitu, yang hangat gitu. Itu menggunakan itu karena daripada tayamum pada ada air gitu kan, kemudian ada water heater dan kondisi kita masih fit, dalam artian kita kira-kira ketika mandi tidak ada madorotnya. Kan ada ya yang orang sakit itu kalau mandi makin parah sakitnya. Nah itu baru nggak boleh. Maka karena dingin, apalagi di Wonosobo ya, ada water heater ataupun godok air gitu dicampur dengan air dingin, jadi hangat, itu nggak apa-apa untuk mandi gitu, seperti itu. Berarti boleh gitu ya Tat ya? Boleh dengan air hangat ya. Nah kalau gimana nih Tat, kalau misalnya kita ini ya Tat ya, misalnya dalam keadaan habis haid gitu ya Tat, karena dia perempuan kayak gitu, terus kemudian kita mau mandi wajibnya tuh di kolam renang kayak gitu Tat, itu apakah itu sudah mewakili boleh atau enggak sih Tat sebenarnya Tat? Ya, jadi sebagian ulama berpendapat ya bahwa mandi itu secara sederhananya yang penting kan niat, kemudian membasuh seluruhnya gitu. Nah, ada yang kemudian memahami cukup dengan masukkan ke kolam renang gitu. Ketika dia junub, kemudian cukup niat bismillah, kemudian nyelam ke kolam renang, itu sudah cukup. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau untuk wanita haid tentunya kan ada darah yang harus dibersihkan ya, maka tidak, tentu itu akan mengontori kolam renang, maka sebaiknya jangan seperti itu gitu. Artinya kalau kita mau mengikuti sunnahnya, apa yang disunahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah, maka mandi secara sempurna, sebagaimana kaifiat tadi ya, dari mulai membersihkan, berwudu ya, diawali dengan Bismillah, kemudian menyela-nyela rambut gitu. Itu yang disunahkan, dan itu lebih sempurna gitu ketika kita melaksanakannya seperti itu, daripada kemudian
nyemplung ke kolam, kolam renang. ya, kolam renang, ya Oke. itu sudah sebenarnya sudah termasuk mandi karena sudah membasahi seluruh tubuh. Tapi kalau kita mau mengikuti sunnah ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Oke. Baik Ustadz. Nah ini Tat, masih berkaitan dengan mandi wajib itu Tat ya. Ya. Nah ini kan kalau yang sering dia dengar gitu ya Tat ya, hati-hati kalau mandi wajib kayak gitu, apalagi setelah haid misalnya. Nah itu jangan sampai ada bagian tubuh yang nggak basah. Nanti kalau nggak terkena basah, nggak ikut mandi, misalnya kayak ada rambut gitu ya Tat ya, di sela-sela kepala belum basah semuanya, nanti nggak sah. Nah itu sebenarnya bagaimana sih Tat pandangan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah? Ya, jadi Tarjih memahami ya bahwa ya ketika kita mandi junub, mandi besar ya, yaitu kita seluruh tubuh kita harus basah. Nah, kadang kan karena keterbatasan air, kadang kita guyur misalkan bagian kepala gitu, bagian kepala, bagian rambut. Kalau rambutnya gondrong kan udah sampai ke akarnya, sampai ke kulit rambut. Maka itu kemudian kita disunnahkan untuk menyela-nyela gitu rambut, supaya basah semua. Ya karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi kita harus basah semua gitu. Dalam artian terkena air suci mensucikan itu seperti itu. Berarti kalau misalnya nih Tat, ada yang misal di belakang telinga gitu ya Tat, yang nggak ikut basah kayak gitu gimana tuh Tat? Ya berarti masih belum sempurna mandinya gitu. Oke, berarti harus memastikan gitu ya Tat ya? Harus memastikan basah semua gitu. Nah kalau perempuan biasanya kan dengan menyebutnya keramas gitu kan, ya, seperti itu. Itu dikeramas, itu kan malah lebih itu ya lebih terkena semua gitu, basah semua. Dan termasuk di belakang telinga pun karena kan guyur juga kan, ya berarti kan mengenai kan wudhu juga kan telinga juga gitu kan. Selain menyela-nyela rambut, terus telinga kan kalau tata cara wudhu yang diitukan tarjih, yang ditetapkan tarjih kan telinga itu bukan gini-gini aja gitu, tapi kan yang dalam yang luar juga gitu, yang bagian belakang seperti itu. Berarti sudah termasuk di wudhunya itu Tat ya? Di wudhunya itu. Oke Ustadz, masih berkaitan dengan mandi ya Tat ya, tadi sempat disampaikan untuk tata cara mandi wajib begitu Tat. Nah ini untuk tata cara mandi wajib kadang tuh ada beberapa pertanyaan gitu Tat ya, ada yang berbeda gitu Tat, ada yang memang dia menggunakan wudhu di awal, tapi untuk ini loh kamu harus ini nih dari kepala dulu, setelah itu sebelah kanan, kemudian dilanjut sebelah kiri, terus seluruh tubuh, habis itu baru mandi lagi yang pakai sabun gitu. Nah sebenarnya harusnya bagaimana sih Tat? Ya, ada sebagian yang berpendapat bahwa kalau air terkena sabun itu kan berubah warna, bau dan rasanya gitu, sehingga itu kan kualitas air, dalam artian kan air yang suci mensucikan kan tidak berubah gitu. Nah, maka kemudian lebih diutamakan nggak menggunakan apa-apa dulu gitu. Jadi dengan air aja dulu cukup. Dengan air dulu, baru kalau sudah sempurna baru sabunan kan. Seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya itu boleh seperti itu karena memang kalau bisa ya memang dengan air gitu kan. Baik. Ya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya sudah hanya dengan air aja pun itu nggak masalah gitu Tat ya? Nggak masalah, ya. Cuma ketika membersihkan ya, bagi yang sudah berhubungan sama istri kan harus membersihkan itu ya. Itu kan dalam sunnahnya itu kan harus mengitukan ke tanah gitu kan, menggosok-gosokkan ke tanah. Nah artinya kalau zaman sekarang ya harus menggunakan sabun ketika membersihkan kemaluan tersebut seperti itu, baru kemudian mengguyur cukup dengan air gitu. Ya. Jadi setelah itu misalnya mau sabunan lagi pakai sabun kayak gitu nggak masalah begitu ya Tat? Tidak masalah. Yang penting kita sudah istilahnya sudah membasuh dengan air keseluruhannya. Ya. Dan kalau di zaman sekarang kayaknya kerasa belum mandi kalau nggak pakai sabun kan gitu. Betul ya Tat ya. Oke Ustadz, ini berkaitan dengan mandi begitu ya Tat ya, di pembahasan dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ataupun di HPT, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan kembali Ustadz berkaitan dengan mandi ya. Ya sama seperti pemahaman di luar Muhammadiyah ya, di luar Tarjih
Artinya ketentuan-ketentuan untuk mandi kayaknya tidak ada perbedaan ya. Baik. Sesuai dengan apa yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita berhadas ya, berjunub ya, hadas besar, maka kita wajib untuk mandi. Nah, ini juga Islam kan mengatur dari aspek yang kecil ya, kayak berhubungan suami istri juga ada tata caranya, tidur juga diatur, kita berdoa doanya apa gitu kan, bangun tidur juga diatur, begitu pula ketika masuk kamar mandi, masuk WC juga diatur, kanan kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Nah, begitu pula hal dengan mandi juga gitu kan, istilahnya Allah sudah mengajarkan hal yang terbaik gitu, artinya untuk kesehatan, untuk kebersihan. Kita benar-benar sebenarnya kalau kita mengamalkan Islam itu sudah luar biasa. Kita kebersihan kita ya, kebersihan tubuh kita, suci dari najis, dari hadas, itu menekankan kita untuk senantiasa membersihkan diri gitu. Apalagi ketika kita akan menghadap Allah dengan sholat gitu kan, dengan kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Oke, baik Ustadz ya. Nah Ustadz, ini kan terkait dengan pembahasan kita di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah ini kan tadi yang disampaikan adalah mandi wajib begitu ya Ustadz ya. Nah apakah di HPT ini juga menganjurkan mandi-mandi dalam keadaan yang lain Ustadz? Misalnya tadi sempat disampaikan Ustadz pada keadaan tertentu, misal mau sholat Jumat seperti itu Ustadz? Yang dipahami oleh tarjih artinya ketika kita akan sholat Jumat, maka kita diharuskan untuk mandi gitu. Jadi memang ada yang memahami hadis tentang sholat Jumat ya, itu yang dimaksud itu ketika kan ada sunnah yang dilakukan Rasulullah malam Jumat itu ya. Sehingga ketika Jumat itu mau Jumatan harus mandi dulu gitu. Nah ini menekankan untuk sebenarnya untuk bersih ketika kita akan sholat Jumat, kita dalam kondisi bersih, dalam kondisi mandi gitu kan, yang diajarkan di tarjih seperti itu. Jadi Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih menekankan ketika akan Jumatan untuk tadi mandi besar dulu gitu, seperti itu. Ya baik Ustadz. Ya Ustadz, ini masih berkaitan dengan perihal mandi tadi ya. Tadi di awal sempat disinggung oleh Ustadz tadi bahwasanya misalnya Tat, seseorang dalam keadaan junub gitu ya Tat ya. Terus kemudian kan dianjurkan untuk mandi. Nah misalnya itu di dini hari gitu ya Tat ya. Dan itu kalau di kita kan biasanya ada pertanyaan itu waktu bulan suci Ramadan gitu ya Tat. Nah kan ini biasanya ada pertanyaan juga di masyarakat, kalau tadi dianjurkan jangan makan dulu. Nah sementara kalau bulan suci Ramadan kan kita itu dulu ya Tat ya, sahur gitu ya. Nah itu alangkah lebih baiknya bagaimana Ustadz? Alangkah lebih baiknya mandi dulu gitu sebelum sahur gitu, karena sebaiknya tidak makan minum gitu kan ketika junub, karena kondisi dalam kondisi kotor gitu ya. Nah, kita kalau mungkin cuci tangan atau apa kan mungkin ya bersih tangannya gitu, tapi kan disunahkannya untuk dalam kondisi suci dari hadas besar tersebut, dari junub tersebut gitu. Dan ini junub itu tidak membatalkan puasa ya. Maksudnya dalam artian ketika kita bangun ternyata sudah azan subuh gitu, padahal kita belum mandi gitu, apalagi sahur ya. Nah, itu tidak kemudian batal puasanya walaupun belum mandi gitu. Nah, walaupun nanti mandinya itu setelah masuk waktu subuh, itu tidak membatalkan puasanya gitu. Kecuali dia melakukan jima ya ketika puasa, nah itu yang membatalkan. Jadi ketika menyebabkan hadas besar ketika puasa, nah itu yang membatalkan. Tapi kalau melakukannya sebelum masuk waktu puasa, itu walaupun dia belum mandi tidak masalah. Baik Ustadz. Ya, ini untuk pembahasan kita mungkin ada beberapa hal nih Tat ya yang perlu kita tarik kesimpulan Ustadz. Ini di 3 menit terakhir mungkin Ustadz ya bisa disampaikan ke pendengar radio Purnama Sidi.
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa dalam syariat Islam kita disyariatkan untuk mandi ketika kita berhadas besar, di mana hadas besar ini meliputi ketika ada bertemunya dua persunatannya, istilahnya berhubungan suami istri, atau kemudian akan menghadiri sholat Jumat, terus juga ketika seorang wanita selesai haid atau selesai nifas, ya, maka itu kita diharuskan untuk mandi ya, dan juga tadi ya keluar air mani. Nah, bagi laki-laki tentunya ada dua ya, ada madi, ada mani ya. Nah, kalau madi itu karena kecapean ya, itu akan keluar cairan gitu. Karena terlalu capek biasanya keluar cairan tapi bening. Nah, itu tidak mewajibkan mandi tapi wudu ya. Nah, sedangkan kalau keluar mani, nah mani kan cairannya putih. Nah, ini yang mewajibkan mandi. Dan mandi ini kita harus berusaha untuk mengikuti sunnahnya. Bagaimana kaifiatnya, tata caranya yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya tadi dari mulai membersihkan kemaluan, ya, alat vital, kemudian berwudu ya, kemudian membasuh seluruh tubuh itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ketika kita langsung mengguyur saja sebenarnya sudah sah gitu, tapi sebaiknya kita melakukannya sesuai dengan apa yang disunnahkan Rasulullah SAW, seperti itu. Oke, baik Ustadz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Teddy yang telah memberikan materi kita pada sore hari ini bersama dengan Ustadz Teddy Supriyadi SSY. Beliau merupakan anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, sekaligus juga mudir di MBS Kertek Wonosobo, Ustadz ya. Mungkin saya juga ngasih informasi ya, baik, bahwa saya selaku mudir MBS Kertek, Pesantren Muhammadiyah Kertek, sekarang sedang masih membuka pendaftaran santri baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putrinya lulus SD, MI, silahkan bisa mendaftarkan diri untuk mondok di MBS Kertek. Program unggulan kita diantaranya pertama tahfidz ya, jadi target hafalan selama 3 tahun ya di SMP MBS Kertek ini 5 juz ya target hafalannya. Tapi kadang ada juga santri yang tahun ini sampai 7 juz. Wah, Masya Allah. Gitu. Nah, itu kemudian yang kedua bilingual. Jadi yaumiyahnya, kesehariannya santri MBS Kertek itu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi di asrama, di pondok itu kesehariannya menggunakan bahasa Arab dan Inggris untuk melatih bagaimana berbicara ya, bagaimana berhiwar ya, istilahnya percakapan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Itu salah satu keunggulan di MBS Kertek. Jadi Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang baru akan lulus SD atau MI bisa mendaftarkan langsung aja ke MBS Kertek gitu ya, Tat ya. Kalau dia main-main ke sana tuh suasananya sejuk gitu, Tat ya. Kelasnya juga luas-luas kayak gitu. Asramanya juga bersih, Ustaz ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz Teddy Supriyadi SSY yang telah memberikan materi kita pada sore hari ini. Dan juga untuk pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan kami melalui channel MTTV channel Wonosobo. Dan Anda dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.